Noviani di acara Sashimi. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih itu Sashimi. Sashimi itu adalah sharing session with alumni. Di sini kita akan mengupas tuntas kepada seorang alumni bagaimana kesan-pesan ketika beliau sedang menjadi mahasiswa dan setelah menjadi alumni. Kebetulan di sini kita sudah ada alumni yang sangat luar biasa. Beliau sangat aktif dan akademisnya juga luar biasa membanggakan. Siapakah dia? Ya kakak, selamat siang kak. Ya, selamat siang Dela. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah selalu baik. Baik ya, selalu sehat, selalu yes ya. Alhamdulillah. Ya. Kak, gimana sih ini perasaannya setelah menjadi alumni? Perasaannya mungkin bahagia tercampur sedih. Ya, sedih. Sedih untuk meninggalkan kampus tercinta ini mungkin. Luar biasa. Kak, ini kan banyak yang kurang tahu ya teman-teman. Kakak itu siapa sih? Ya asalnya dari mana? Gitu. Coba kita kenalan dulu ya Kang. Iya boleh. Ya. Perkenalkan, nama saya Ilham Fauzan. Saya lahir dan besar di Ciamis. Saya selaku juga sebagai ketua SMA di periode yang lalu gitu mungkin. Baik, karena Kang Ilham asli Ciamis dan Ciamis itu cirinya Sunda ya Kang. Gimana kita panggil Kang Ilham saja biar lebih akrab. Bangga boleh, sawios. Kang Ilham kan dulunya sebagai ketua SMA nih. Kemudian menurut Kang Ilham tuh organisasi itu apa sih? Organisasi sendiri kalau misalkan diuraikan terlebih awal, jadi sebuah kumpulan otak yang dimana kumpulan otak itu harus dikomandoi oleh satu yang disebut dengan ketua. Jadi kalau misalkan kita definisikan secara utuh, jadi adalah sebuah kumpulan manusia yang kreatif, berinovatif, yang dinahkodai oleh seorang ketua gitu. Ya betul. Teman-teman nih, sekarang di acara kali ini kita akan sharing-sharingnya mengenai organisasi bukanlah sebagai hambatan meraih prestasi. Kang Ilham kan dulu ya sudah sukses memimpin SMA, kemudian luar biasa sekali di tengah kesibukan mencari ilmu gitu. Kang Ilham rela mengorbankan diri menjadi ketua SMA. Apa sih Kang yang menjadi motivasi untuk masuk organisasi kemudian terpilih menjadi ketua SMA? Penting untuk motivasi sendiri, pertama mungkin motivasi masuk organisasi adalah ingin mengembangkan diri sendiri gitu. Yeah. Terus ingin juga sambil meningkatkan kompetensi. Jikalau nanti sudah beres kuliah, tentunya kita akan terjun ke masyarakat. Jadi perlu ada yang namanya latihan gitu. Kemudian untuk menjadi motivasi menjadi ketua SMA sebenarnya bukan sebuah motivasi ingin menjadi ketua mungkin. Oh, iya. Itu karena mungkin dicalonkan karena tidak ada lagi mungkin ya dipilih. Kalau misalkan dari sendiri memilih ya begitu berat sebenarnya jadi ketua SMA. Tapi setelah dijalani, alhamdulillah berjalan dengan lancar selama satu periode, menjadi satu kebanggaan sendiri bagi saya sendiri karena mengembang amanah dari rekan-rekan sekalian, juga juga dari pihak prodi ya gitu. Mungkin sebuah tanggung jawab saya untuk mengembang amanah ini menjadi ketua SMA gitu mungkin. Betul. Karena iya tadi kalau menjalankan amanah itu bukanlah suatu hal yang mudah. Betul. Tapi ketika bertanggung jawab kan nanti di akhirat juga. Iya betul itu luar biasa Kak. Hal yang sepele misalnya dipilih menjadi ketua tapi dipertanggungjawabkan di akhirat ya Kang. Dipertanggungjawabkan gitu. Ya luar biasa sekali. Ngomong-ngomong nih Kang Ilham, sejak kapan sih sudah tertarik menjadi menjadi organisasi gitu? Sejak SD mungkin waktu itu ya tadi SD itu mungkin dikatakanlah masa-masa kelam, masa di mana-mana saya tidak percaya diri, bisa dikatakan sebagai pemalu lah. Jadi kalau misalkan bicara dengan orang lain tuh suka malu, apalagi kalau misalkan dilihat sama orang lain
ngobrol di depan orang lain itu sebuah hal yang tremor bagi saya. Betul. Dan tak kalah kelas 3 SD waktu itu saya diajak sama teman untuk ikut pramuka. Nah, akhirnya di sana mulai mengenal organisasi, berbicara di depan, bernyanyi-nyanyi di depan, yel-yel bersama. Jadi jadi pengalaman yang menurut saya itu merupakan hal yang baru. Tapi itu berdampak pada saya jadi suatu pribadi yang lebih percaya diri untuk bisa mengobrol dengan orang lain. Kemudian dilanjut SMP karena mungkin sudah merasa senang dengan yang namanya organisasi khususnya pramuka. Dilanjut lagi SMP 3 tahun berpramuka lagi. Kemudian SMA sebenarnya sudah awalnya sudah jenuh karena mungkin keadaan yang memaksa waktu itu SMA. Jadi juga aktivis di organisasi pramuka hingga akhirnya menjadi dewan ambalan juga, jadi sebuah koordinator kabid ke administrasi waktu itu. Juga menjadi sekretaris acara, mungkin jadi sebuah pengalaman yang luar biasa. Dan akhirnya kuliah gitu di Stikes di sini karena mungkin sudah terbiasa berorganisasi, jadi ada sesuatu yang hilang bila minat tidak organisasi. Jadi ikutlah Hampa gitu ya. Iya. Dia ikutlah di sini SMA gitu, ingin ikut kontribusi lah untuk prodi lah intinya. Betul, karena gini, ketika yang saya rasakan juga ya kan, ketika sudah aktif di organisasi ada kenyamanan tersendiri sehingga terus menerus ingin bergelut di organisasi ya kan. Betul. Terus gimana sih Kang cara memanage waktu gitu biar balance antara akademik dan organisasi? Sebenarnya untuk memanage waktu sendiri tergantung masing-masing. Sebenarnya yang membatasi sendiri-sendiri adalah diri masing-masing. Gitu. Waktu itu 24 jam loh. Bisa digunakan banyak sekali kegiatan. Tapi tidak sedikit orang bisa memanfaatkannya ya Kang? Iya. Malah di luar sana mungkin ada yang sambil kuliah, terus mungkin ada sambil juga teman-teman yang di pesantren kan ada di asrama dengan peraturan-peraturan yang ketat. Dia juga jadi ketua OSIS SMA, ada itu. Luar biasa. Jadi yang membatasi adalah diri sendiri, bagaimana kita memanage supaya kita tidak wasting time, buang-buang waktu, memanfaatkan waktu yang 24 jam itu. Jangan sampai ada waktu yang terbuang dengan apa? Dengan banyak kita melakukan sesuatu yang mubah diantaranya mungkin bermain game mungkin, kemudian terlalu banyak nonton film, kemudian hal itulah bermain-main terlalu banyak nongkrong-nongkrong. Jadi kurangilah hal tersebut. Kita gunakan waktu 24 jam untuk kegiatan yang positif itu, dia belajar dan lain-lain. Itu jadi sebuah hal yang perlu bagi mahasiswa mungkin itu. Luar biasa ya. Betul sih, karena kalau kita tidak bisa mengatur waktu, bahkan waktu itu ibaratkan pedang ya. Betul. Kalau kita tidak bisa mengelolanya, nanti. Bakal nyabit gitu kan. Betul. Sekarang nih kan Kang Ilham sudah menjadi alumni, sudah terjun ke masyarakat, terus sudah merasakan seluk-beluk di masyarakat. Nah, kemudian apa sih manfaat yang dirasakan setelah Pak Ilham bergelut di organisasi gitu? Mungkin manfaat yang dirasakan adalah ketika kita sudah terbiasa dengan berkomunikasi dengan orang lain itu. Ya, kita melakukan sebuah lobbying ke orang lain, berdiskusi, bermusyawarah, ini sebuah nilai plus bagi kita yang sudah ikut organisasi gitu. Karena tidak banyak orang-orang di luar sana yang dalam akademik IP-nya besar, bahkan ada yang sampai 4 mungkin. Ya. Tapi dalam berkomunikasi dengan masyarakat masih kurang. Ya. Itu menjadi masalah. Jadi dengan organisasi kita itu mendewasakan diri sendiri, mempersiapkan diri untuk bisa terjun di masyarakat mungkin itu. Itu manfaat yang dirasa mungkin. Karena gini, ketika kita sudah ada bekal di organisasi, ketika kita mencari keluar atau misalnya kita pergi kemanapun mengembara gitu istilahnya, karena kita sudah dewasa, kita sudah terbiasa dengan orang-orang yang berbeda gitu kan. Di organisasi juga kan banyak pendapat, terus orang-orang yang beda gitu ya kan. Lagian ada juga kalau misalkan kita mau melamar pekerjaan, mungkin ya sudah saya katakan waktu itu yang namanya kurikulum vitae di sana ada dituliskan pengalaman organisasi. Yeah. Kalau misalkan kita tidak berorganisasi, apa yang ditulis? Yeah. Kosong gitu. Betul. Kalau misalkan ada kan tinggal ditulis aja banyak gitu kan. Jadi sesuatu hal yang penting organisasi. Betul.
dan juga merupakan sebuah kebanggaan tersendiri ya Kang. Ketika kita udah lulus dari Stikes, kemudian aktif di masyarakat, nah itu suatu kehormatan loh ya Kang. Masyarakat tuh bisa menilai bahwa kita itu anaknya aktif gitu ya. Kemudian sekarang banyak ya organisasi itu ketika sudah melekat di dalam tubuh ya enak gitu ya Kang menjalani. Betul. Mungkin saya juga perlu sampaikan pesan ya, ke rekan-rekan mahasiswa, mungkin ayolah teman-teman kita sama-sama berorientasi ke depan. Kita tidak selamanya berada di kolam renang dalam tanda kutip kampus ini gitu. Kita sewaktu-waktu bakal berenang ke lautan bebas gitu. Marilah kita siap-siap di sini berlatih di kolam renang ini dengan maksimal mungkin, dengan belajar, menambah wawasan dengan luas-luasnya gitu. Terus jadikanlah belajar sebagai hobi gitu. Dan tentunya yang paling penting juga adalah organisasi gitu. Jadi ketika kita sudah berikhtiar berlatih di kolam renang ini dalam kutip kampus ini, apabila kita sudah lulus berenang di lautan luas, tidak kaget karena sudah siap gitu. sudah siap untuk membangun lautan yang luas, samudra yang luas. Mungkin itu di pesan untuk mahasiswa yang lain. Kan banyak ya Kang, mahasiswa itu berasumsinya kayak gini, sudahlah saya mah mau akademik saja gitu, mahasiswa yang pulang pergi tanpa memikirkan organisasi gitu. Padahal kan secara tidak langsung organisasi itu manfaat banget ya Kang. Ketika kita sudah diberi contoh oleh Kang Ilham nih, ketika sudah menjadi alumni, terus mencari kerja juga tidak susah ya Kang. Karena banyak realisasinya luar biasa gitu. Secara berkomunikasi dengan masyarakat pun sudah tidak asing lagi mungkin. Ya. Kemudian ada pesan dan kesan gak Kang selama menjadi ketua SEMA? Terus apalagi Kang Ilham prestasinya juga yang luar biasa nih Kang. Coba bisa diberikan motivasi untuk mahasiswa agar tetap berorganisasi. Iya, mungkin untuk pesan tadi sudah saya sampaikan ya, untuk terus berorganisasi. Dan untuk kesannya mungkin selama menjadi ketua, yang paling dirasa yang pertama adalah bingung dan juga takut bagaimana cara melangkah ke depan bagaimana. Tapi setelah dirasa-rasa karena sudah terbiasa, mungkin menjadi sebuah hal yang biasa, dan akhirnya kita berusaha untuk meningkatkan kemampuan sendiri gitu. Berpikir bagaimana ini cara kita mengeluarkan potensi-potensi yang ada di mahasiswa farmasi khususnya. Si A punya potensi di bidang seni, si B punya potensi di bidang akademis, si C punya potensi di bagian desain, IT, kemudian ada lagi yang si D yang pandai berolahraga. Jadi memacu diri saya sendiri untuk mengeluarkan potensi mereka bagaimana gitu. Mungkin yang saya rasa juga setelah beres masa bakti ini, mungkin yang pertama dirasakan adalah rasa bangga. Oh, ternyata saya sudah berhasil ini membina sebuah organisasi senat mahasiswa. Dan setelah itu akhirnya timbullah rasa rindu mungkin untuk organisasi, untuk sama-sama melakukan berkegiatan bersama, beriang-riang bersama, menjadi suatu hal yang istimewa, tidak tergantikan dengan yang lain mungkin gitu. Jadi punya motivasi tersendiri buat teman-teman, bahwasanya segala sesuatu juga ambil hikmahnya dan jalani ya Kang. Jalani dengan niat ikhlas. Ya betul. Kalau misalnya kita menyangkutkan ikhlas, itu luar biasa loh Kang hikmahnya ketika ternyata ada kejutan luar biasa gitu ketika kita sudah mengabdikan diri pada organisasi, khususnya kepada kampus. Ya itulah hikmahnya, luar biasa sekali. Baik Kang, di sini nih Kang, menyangkut kesan selama menjadi ketua SEMA, terus sebagai mahasiswa yang dituntut untuk tugas-tugas gitu, apa sih kesannya gitu? Mungkin untuk kesan menjadi ketua SEMA tadi sudah ya, mungkin tinggal mahasiswa yang ditekan dengan tugas. Sebenarnya kalau kita, khususnya saya sendiri, mungkin orang lain tidaklah mungkin ya. Saya menganut kepercayaan sistem kebut semalam. Jadi sebetulnya tugas-tugas itu
adalah suatu media untuk memacu adrenalin sendiri mungkin. Iya. Mungkin itu tidak bisa dicontoh ya mungkin ya untuk Iya. sistem kebersihan malam. Jadi sesuatu hal yang kurang bagus bukan hanya ditiru, tapi yang paling bagus adalah ketika kita sudah dikasih tugas, kita terima dengan seikhlas-ikhlasnya, tanda kutip seikhlas-ikhlasnya gitu. Dan paham betul, wah ini tugas, ini akan menjadi kendaraan buat saya untuk bisa belajar dengan tekun. Mungkin itu yang jadi intinya. Mungkin silakan jalani dengan tugas saja, istilahnya tugas-tugas yang ada yang kasih ke kita, enjoy saja gitu, kerjakan gitu. Gitu mungkin yang saya pesan. Ya, betul. Mungkin ada yang ingin disampaikan untuk mahasiswa agar tetap berorganisasi, ya karena tidak sedikit mahasiswa mengabaikan organisasi ini, Kang. Iya. Untuk mahasiswa mungkin teman-teman sekalian, marilah kita namanya stop wasting time. Ya. Stop untuk membuang-buang waktu. Gunakan waktu 24 jam dengan sebaik-baik mungkin. Kegiatan yang positif jalani, kegiatan yang negatif hindarkan. Mungkin itu yang jadi utamanya. Betul. Mari kita berorganisasi untuk tadi dalam rangka apa? Menghilangkan negatifnya itu mungkin gitu. Terkadang ya kan sebuah bekal hidup itu tidak bisa diukur dari akademik saja ya. Betul. Dari kadang organisasi itu juga merupakan sebuah bekal untuk hidup, bagaimana kita bisa bertahan di tengah masyarakat yang apalagi sekarang era globalisasinya. Betul. Yang ya itu tidak bisa diprediksi, entah 1 tahun kemudian seperti apa, 5 tahun kemudian seperti apa. Namun ketika kita sudah dibekali organisasi, insya Allah ya jadi bidang gitu ya, seimbang. Iya, berbicara dengan masyarakat mungkin tidak jauh-jauh, mungkin kedepannya mungkin rekan-rekan pasti akan berkeluarga mungkin, ya masa depannya kan berkeluarga. Keluarga ada organisasi gitu. Kalau misalkan kita tidak paham cara berorganisasi yang baik dan benar, mungkin istilahnya tidak rumah tangga itu para siawe gitu. Jadi kalau misalkan kita sudah tahu organisasi bagaimana cara mengolah, kita dapat mampu menampung beberapa pendapat kan. Setiap anggota pasti tentu punya pendapat masing-masing. Bagaimana cara kita supaya kita pendapat itu kita satukan menjadi satu misi itu. Nanti juga di keluarga pasti terasa mungkin. Betul, jadi, ya. sebagai media pembelajaran. Misi-misinya juga ada gitu ya kan. Iya. Iya betul, karena kalau misalnya organisasi dikaitkan dengan rumah tangga gitu ya. Jadi ngomong rumah tangga ini. Iya, jadi ya kan jadi bekal hidup kan. Iya betul, iya, betul. Jadi bisa memanage waktu juga, mengelola betul. uang itu dapatnya dari organisasi loh. Iya betul. Belajar. Tidak bisa dipungkiri itu memang benar di organisasi. Iya betul. Ya mungkin itu saja ya Kang sharing-sharing pada kali ini. Bahwasanya kita simpulkan organisasi itu memang bukanlah sebuah hambatan bagi kita Betul. semua untuk meraih prestasi. Ya jadi mungkin itu saja Kang Ilham, terima kasih sudah memberikan waktunya kepada kami. Terima kasih ya. Terima kasih juga sudah mengundang saya, mungkin suatu hal yang istimewa bagi saya untuk diundang ke sini. Iya, bisa. Ya, semoga Kang Ilham sukses. Amin, amin. Dipermudahkan segala urusannya. Amin. Dan makanya semoga adik-adiknya tetap semangat. Amin, Iya. amin, semangat. Walaupun tugas menumpuk seperti gunung, semangat aja. Iya. Ya udah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa di sashimi selanjutnya.